Terima kasih ya kepada keluarga Kagama atas waktu dan tempat buat saya untuk berbagi pengalaman tentang tentang konservasi satwa liar di Indonesia. Dan yang akan saya sampaikan di kesempatan ini adalah kita akan fokus tentang burung. Jadi kalau di poster yang di flyer pengumuman itu disebutkan tema yang saya bawa adalah memetakan burung menyatukan Nusantara gitu ya. Nah, sebenarnya itu adalah tagline lama kita dulu banget ketika kita mau bikin atlas burung Indonesia sebelum ada Brunesia. Jadi waktu itu tahun 2016 itu teman-teman pengamat burung di Indonesia itu sedang bercita-cita untuk bikin atlas burung di seluruh Indonesia itu. Dan dikerjakan dengan sangat manual waktu itu, menggunakan Excel dan sebagainya. Sehingga kayak ada keroyokan skala besar gitulah. Sehingga kita bikin tagline memetakan burung menyatukan Nusantara. Karena dengan burung kita semua bersatu, padu, mengumpulkan data. Nah, tahun 2016 kemudian kita berinisiasi untuk membuat aplikasi namanya Brunesia. Bukan burung Indonesia Pak ya, tadi siapa ya menyebutkan burung Indonesia, bukan, nggak ada hubungannya dengan burung Indonesia, ini Brunesia. Brunesia itu adalah platform aplikasi yang dipakai untuk mencatat, menyimpan dan mengelola data pertemuan burung di seluruh Indonesia. Jadi hanya khusus di Indonesia. Jadi kalau punya teman bule gitu, dia punya device dari negaranya gitu, dia nggak akan ketemu di searching di Play Store atau itu nggak akan ketemu namanya Indonesia karena ini hanya khusus untuk Indonesia. Atau kita pakai jaringan dari luar negeri, saya yakin pasti nggak ketemu Indonesia karena memang khusus untuk Indonesia. Nah, karena kita fokus di Indonesia sehingga dan memang marketing teman-teman untuk cari pengikut cari pengikut itu ya memang khusus Indonesia sehingga bisa dibilang Indonesia adalah gerakan voluntary terbesar di Indonesia yang berbasis pada sains dan konservasi. Kalau saya salah atau dikoreksi. Kalau ada yang lain yang lebih besar dari Indonesia, silakan saya dikoreksi. Yang bersifat voluntary ya. Artinya semua siapapun yang ada di Indonesia itu semua volunteer. Mau kontributornya, pengumpul datanya di lapangan yang tersebar di Indonesia itu, ataukah verifikatornya, ataukah direkturnya, atau siapapun semuanya berbasis volunteer. Jadi kita kerja bakti koyokan. Oke, next. Sebelum masuk jauh tentang Indonesia, naik aja langsung lagi. Kita perlu menjelaskan terminologi yang paling penting yang terikat dengan Indonesia yaitu tentang citizen science. Berarti Indonesia itu adalah proyek citizen science. Proyek di mana orang umum yang bukan peneliti, jadi orang umum siapapun itu yang melakukan kegiatan, aktivitas yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau data science. Jadi kalau pemahaman agamanya adalah saya petani tapi saya melakukan kegiatan saintifik, maka saya adalah citizen scientist gitu. Jadi mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa fenomena dan sebagainya itu adalah aktivitas saintifik. Yang melakukan ketika dia bukan peneliti, ya dia disebut sebagai citizen scientist gitu. Jadi kalau kita pernah dengar kalau kita mungkin umum mendengar istilah citizen journalism gitu kan, nah itu jurnalis pelaporan pemberitaan yang dilakukan oleh bukan wartawan atau dia tidak digaji sebagai wartawan. Dia punya profesi lain tapi dia melakukan pemberitaan, itu citizen journalism. Sama juga dengan citizen science. Jadi siapapun yang melakukan aktivitas sains tapi aktivitas sains yang dilakukan oleh bukan saintis gitu. Nah, Indonesia itu seperti itu kira-kira. Jadi semua bukan data tentang burung
mengumpulkan jumlah populasinya, dia di mana, aktivitasnya apa, dan sebagainya. Itu kan data sains ya, itu kan data ilmiah ya. Tapi yang mencatat, yang mengumpulkan itu bukan peneliti. Ya siapa saja, bisa siapa saja. Ya bisa peneliti tapi bukan peneliti burung gitu kan, atau dia melakukan aktivitas itu tidak dibayar sebagai peneliti. Bisa juga dosen yang lagi liburan, jadi dia mencatat Indonesia tidak dalam konteks mencari duit gitu kan, tapi liburan atau makan-makan di kafe atau apa gitu kan, atau ibu rumah tangga yang sedang antaranya sekolah, terus dia lihat burung dia catat, atau bapak-bapak yang bermain dengan keluarganya di taman kota gitu ada burung catat, atau mahasiswa yang penelitian, atau mahasiswa yang PKL, siapapun lah, atau ranger di sebuah perusahaan sawit atau perusahaan kebun karet sebagainya, dia melakukan pencatatan, itu semua disebut sebagai citizen science. Jadi siapapun yang dia tidak dalam konteks sebagai peneliti profesional. Oke, next. Nah, sebenarnya ada banyak sebenarnya aktivitas citizen science di dunia itu banyak banget. Ini saya ambil nggak sampai dari 0,01% lah dari proyek citizen science yang di dunia. Banyak banget ya. Yang paling terkenal itu kan IBET. IBET itu kayak Indonesia tapi dia skala global. Dia di seluruh dunia. Jadi coverage dia untuk dunia memang global, dia memang luas, luar biasa. Tapi kalau di zoom lebih detail di negara-negara tertentu, apalagi Indonesia, dia cukup lemah. Karena itu kan dia lebih fokus di global. Tapi kalau di negara berkembang gitu dia nggak apa kurang-kurangan. Naturalis itu semua taksa, dia mencatat semua taksa. Ada lagi PM Popilia itu tentang apa? Bagaimana kita mengontrol pets kok pet apa sih serangga yang mengganggu pertanian. Smart yang banyak pakai teman-teman di kawasan gitu, dan banyak lagi. Ada Cosnap dan saya kira ada banyak banget. Silakan teman-teman nanti googling aja Citizen Science Project gitu. Itu kan ada banyak banget. Dan nggak hanya yang bersifat biologi, bahkan yang bahkan proyek mulai dari seni, kemudian kesehatan, kemudian astronomi, mesin, sejarah, semua itu ada. Jadi kalau kita tertarik dengan dunia sains, tapi bukan penelitian, misalnya tertarik dengan sains apa itu tertentu gitu, silakan deh gabung dengan komunitas di luar sana. Ada banyak sekali orang yang punya ketertarikan yang sama, yang dia mengembangkan aktivitasnya dalam untuk tujuan-tujuan sains. Ada banyak, silakan lah. Oke, next. Nah ini Indonesia. Kira seperti itu. Saya kira teman-teman di sini sudah cukup banyak yang tahu tentang Indonesia. Jadi saya nggak perlu ngulas lebih panjang lebar tentang aplikasinya. Tinggal kalau mau install silakan langsung ke Google Play aja. Silakan diinstal. Kalau mau registrasi juga silakan registrasi. Tapi belum tentu kita approve. Karena di Indonesia kita ada filterisasi pengguna. Karena ini berhubungan dengan data ilmiah, maka ada pengguna yang kita approve pun juga kita filter. Jangan sampai nanti kita menerima pengguna yang dia tidak bisa mengidentifikasi burung dengan benar, sehingga nanti data yang dikirim akan menjadi data yang jelek. Oke, next. Jadi ini tujuan utama Indonesia adalah memetakan burung di alam di seluruh wilayah Indonesia. Itu tujuan utamanya, memetakan burung di alam dan di seluruh Indonesia. Kata kuncinya 3 ya, memetakan burung di alam dan di Indonesia. Next. Oke, kalau gambaran tentang di Indonesia, kenapa harus ada Indonesia? Kenapa harus ada citizen science gitu ya? Dan sebagainya. Nah, Indonesia, kalau kita lihat Indonesia itu kan negara sangat luas tuh. Ada 17.000 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan luas 8,37 km persegi. Ada 1.800 lebih jenis burung yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengcover wilayah negara dengan karakteristik yang seperti ini? Sudah luas, kepulauan, burungnya banyak lagi gitu kan.
kira-kira kira-kira kalau umpama dunia sains, dunia ornitologi, ilmiah, dunia ilmu pengetahuan burung di Indonesia ini, kemudian hanya dipikul oleh peneliti profesional, mampu nggak? Kira-kira gitu kan. Dengan luas Indonesia seperti itu, dengan pulau seperti itu, mungkin kalau Bu Ilmi tahu sendirilah dari teman kehutanan di pusat gitulah. Kalau melakukan perjalanan ke timur lah, nggak usah ke Papua deh, ke Maluku saja. Itu berapa biaya yang harus dihabiskan gitu ya. Baru Maluku, itu baru nyampe bandara tok. Bandara, hotel, pertemuan, pulang itu sudah berapa biayanya. Belum kalau kita harus ngubur-ngubur kawasan. Harus nyebrang ke pulau-pulau yang kecil dan sebagainya. Itu kan biayanya besar. Oke, next. Langsung aja next sampai berapa kali itu terus up next lagi. Nah, next udah cukup. Nah, anggap saja kalau kita anggap saja mari kita berhitung. Ini saya belum lama nggak mengambil data ya, lama banget nggak mengambil data data ini data peneliti terbaru dari 2016 sih. Tapi nggak apa lah, kita buat pendekatan. Saya kira untuk pendekatan cukup lah. Nah, kenapa peneliti amatir? Kenapa bukan peneliti profesional gitu kan? Oke, anggap saja LIPI itu tahun 2014 itu ada 1.500 peneliti. Sekarang BRIN ya. Itu berapa yang dia fokus di burung? Berapa ornitologisnya? Kalau dosen itu disebut sebagai peneliti, ada 208.000 dosen pada 2016. Itu semua dosen ya. Kalau Muhammad terus dikecilkan lagi dosen biologi, dikecilkan lagi dosen kehutanan, terus di dosen biologi di press lagi berapa yang fokus di burung, tinggal berapa coba dari 208 itu. Kalau umpama semua pegawai Kementerian Kehutanan ini anak buahnya Profesor Satiawan ini, semuanya di luar KSDAE, itu ada 15.000. Itu semuanya mau ke lapangan, mau ke lapangan, semuanya 18.000 mau ke lapangan dan mau pengamatan burung. Ditambah lagi jadi akan ada 228 peneliti profesional Indonesia. Itu kok janggal sebagai mereka tuh mau ke lapangan, semuanya mau ke lapangan dan mau ngamatin burung setiap hari. Kita punya 228.000. Cukup enggak orang segitu dipakai untuk mengamati burung di seluruh Indonesia dengan landscape yang seperti tadi itu, kepulauan, apalagi luas, burungnya banyak. Belum lagi kalau nanti di inland itu di Papua itu pegunungan Papua yang seperti itu dan sebagainya. Cukup nggak? Kalau orangnya cukup, Nek, apakah dananya cukup? Oke, 228 orang itu cukup lah. Kalau di merata di seluruh Indonesia dan saya yakin nggak mungkin mau lah mereka. Pasti akan ramai sendiri, ribut sendiri pasti mereka kalau itu di lapangan. Kalau orangnya cukup, dananya cukup nggak gitu kan? Itu yang menjadi masalah kenapa kemudian penelitian amatir ini menjadi penting. Karena dia ada mesin scanner yang paling efektif untuk saat ini dengan karakter negara seperti Indonesia itu. Next. Next. Nah, seandainya kita bisa ngambil 1% penduduk Indonesia tahun dengan 281 juta penduduk Indonesia, kita sudah punya 2,8 pengamat penduduk Indonesia. Lumayan toh daripada dan itu semuanya voluntary. Seandainya cukup 1% saja. Next. Nah, sehingga lahirlah Brunesia menjawab menjawab kegelisahan banyak pengamat burung, peneliti dan sebagainya bahwa negara kepulauan kita itu sangat high cost, sangat berbiaya tinggi kalau kita harus mengeksplorasi semua negara. Dan Brunesia kemudian muncullah Brunesia tahun 2016. Ini adalah data saya sudah lama nggak update juga nih ya. Ini adalah data 2021. Ini saya coba men-tracing pengguna Brunesia di tahun 2016 sampai 2021. Jadi kalau umpama ditarik garis lurus gitulah ya. Mereka kalau terus diakumulasi itu para peneliti amatir itu, para pengguna Brunesia itu sudah menempuh jarak sekitar 1 juta kilometer. Itu kalau umpama dihitung kasar itu sudah kayak 4 kali tawaf mengelilingi bumi itu.
Mereka bolak-balik, terutama di Jawa itu yang sampai nggak kelihatan pulaunya itu. Mereka harus muter-muter balik lagi ke Kalimantan, ke Jawa dan seterusnya. Itu kalau mau di total itu mereka sudah menempuh 1 juta kilometer. Artinya apa? Artinya ketika kita melakukan semua bersama-sama, meski voluntary, sukarela, tapi kalau dengan usaha bersama-sama dalam jumlah besar, itu kita bisa kok mengcover jarak, mengcover luasan yang mungkin akan terlihat tidak apa terlihat mustahil kalau itu dilakukan oleh hanya 1, 2, 3 orang, meskipun dengan dana besar. Next. Nah ini coba saya zoom, ini di Jogja. Jadi Jogja itu kalau di Jawa itu kalau saya zoom itu, ini di Jogja ini kita sebut sebagai ibu kota pengamat burung. Itu seperti itu peredaran mereka itu. Next. Kalau zoom lagi yang di mana nih? Surabaya. Next. Nah ini di Surabaya, Jawa Timur. Kalau saya zoom lagi yang di Surabaya itu seperti itu. Apa bentuk pergerakan mereka, para pengamat burung itu. Oke, next. Yes, but why? Oke. Terus ngapain gitu kan? Pertanyaan adalah ngapain kita harus apa? Ngapain kita apa? Repot-repot ke sana kemarin mencatat burung ini, mencatat burung itu buat apa? Maksudnya untuk pribadi saya apa keuntungannya? Saya pribadi buat apa? Karena saya adalah penghobi itu buat apa? Saya kira juga ini ada pertanyaan besar ya, pertanyaan besar. Kenapa kita mau repot-repot, merepotkan diri, mengeluarkan duit pribadi, bahkan waktu, tenaga untuk mencatat burung di alam yang mungkin secara direct apa efek langsungnya itu nggak terasa buat saya, ekonominya kah atau apa pula, paling mentok buat status aja, mentok buat konten aja, mentok keuntungan buat saya, katakanlah saya harus pengamatan burung di alam gitu kan. Kalau buat buat pendapatan nggak ada untungnya, buat prestis di kampung malah saya malah dibilang orang aneh, ngapain ya anak-anak ini ke hutan lihat burung, kemudian burung ditangkap dipelihara soalnya merdu, juara lomba dijual mahal gitu kan. Tapi kan enggak, kita lebih 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 memilih jadi orang aneh gitu. Nah ini kenapa? Next. Mas Wis, izin tinggal 1 menit. Wow, Nggak terasa ya. iya, Mudah-mudahan oke. lanjut ini. Agak dipercepat Jadi aja. awal mulanya adalah tahun 2015 itu adalah puncak dari songbird crisis. Semua burung itu dibawa semua ke pasar. Itu songbird crisis tahun 2015. Itu sebenarnya kemudian tahun 2016 Indonesia hadir itu karena kita ingin merekam, kita ingin mencatat burung-burung di alam sebelum mereka itu punah, sebelum mereka pindah ke itu, ke pasar, ke sangkar, kemana-mana itulah. Itu kita bikin Indonesia. Next, waduh harus nyebut. Bahkan baru 5 menit deh. Jadi kalau misalkan penelitiannya Nuliawati itu tahun 2003 itu ada 182 sampai 206 burung yang dipelihara. Juta ya. 182 juta sampai 206 juta burung yang ada di sangkar. Kebayang nggak? Gila nggak itu kan? Next. Kalau berdasarkan datanya Akar, kita juga punya platform Akar. Di Jawa saja itu ada 805 spesies yang terdiri dari 650 burung, 64 mamalia, dan 91 herpet yang dipelihara dan diperjualbelikan. Total individunya ada 192 ribu individu. Hanya di Jawa itu. Itu di Jawa aja loh ya, dengan titik seperti itu. Ini saya belum mengcover semua pulau Jawa ya, semua rumah, semua pasar ada di Jawa. Hanya di titik-titik itu saja, itu sudah ada 192 ribu individu yang dipelihara. 185 ribunya burung, 1000 sekiannya mamalia, 5.000 sekiannya herpet. Kebayang nggak laju kepunahan spesies kita? Itu sebenarnya kemudian kita menunjukkan Indonesia. Karena kita harus merekam sebelum mereka benar punah, hilang, jadi abu gitu, harus kita rekam dulu. Next. Ini berdasarkan status, silakan dibaca sendiri aja lah. Next. Ini adalah sebaran data Indonesia setelah per 2025, 2024 akhir, saya lupa. Ya, 2024 akhir kalau nggak salah.
Jadi Brunisia itu kalau dipetakan itu seperti itu. Ada 45.000 lokasi. Jadi titik-titik biru itu, titik biru itu kalau umpama Sapan hitung satu persatu itu ada 45.500 titiknya. Ada 4.500 user terintegrasi dengan 900 input data, di mana kita sudah bisa mengcover 1.400 jenis burung, yang artinya itu ada 80% dari total burung Indonesia. Next. Kalau mau di zoom itu seperti ini. Berarti di kepulauan yang kecil-kecil itu mau di zoom di Natuna seperti itu, di Sangihe itu seperti itu, di Wasur seperti itu, di Jawa Tengah seperti itu. Itu ada data Indonesia, sebaran data Indonesia. Next. Ini berdasarkan red list, sebaran data jenis burung berdasarkan red list, mulai dari yang DD, data defisien, CR, EN, VU, dan NT. Artinya merata ya, jenis-jenis yang sudah red list sudah merata. Dimanapun pasti ada jenis red list di alam. Berarti di setiap pulau kita punya daftar jenis burung yang masuk red list, daftar jenis burung yang terancam punah. Di setiap pulau, kebayang nggak? Kalau di Jawa aja mungkin masih wajar ya, karena Jawa terjadi degradasi hutan kan wajar. Pembukaan hutan, pembangunan kan wajar ya, sehingga banyak jenis dari Jawa. Tapi ini di Papua, di Sulawesi, Kalimantan ini banyak banget loh rilisnya. Next, ini berdasarkan pertemuan, jadi temuan jenis-jenis rilis itu seperti apa? Mulai dari yang sangat jarang, udah merah sangihe, sampai kakak jambu kuning, nurita laut, sampai langsung seterusnya. Next. Next, oke, pertemu apa saja yang bisa ditemukan atas Indonesia, kita sudah tahu ada banyak pergeseran distribusi dari data-data Indonesia, kita tahu ada banyak data penting baru bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam distribusi burung, ya banyak yang sudah bergeser, banyak yang pindah, baik secara alami maupun secara introduksi karena dibawa manusia. Next. Apalagi kita temukan, nah dari data segitu banyak tadi, dari 45.000 titik tadi sampai Pulau Jawa nggak kelihatan pulaunya itu nggak ada satupun yang namanya cucak rowo. Cucak rowo itu udah hilang. Tapi kalau teman-teman cari itu burung itu di pasar banyak. Dan statusnya tidak dilindungi. Wow, kan keren toh negara kita, keren banget loh. Burung itu sudah nggak ada di alam, sudah habis di alam tapi nggak dilindungi. Jadi nggak ya? Nggak kayaknya ya. Masih nggak kayaknya. Oke, pertemuan apa yang lainnya? Next, Lang Jawa. Jadi kalau Lang Jawa itu dulu kan kita menganggap bahwa Lang Jawa itu kan lang yang paling sakral itu kan, mitos gitu. Wow, lang yang paling susah ditemukan pokoknya. Ya enggak sih? Teman-teman pengat burung awal-awal itu kan gitu. Wah, pokoknya kalau udah diajak survei Lang Jawa itu wih keren banget. Mencari Lang Jawa, mencari Garuda, wih keren banget. Faktanya adalah Lang Jawa adalah lang yang sebenarnya enggak enggak jarang-jarang banget itulah. Enggak se enggak semistis yang kita kita dengar selama ini. Dia banyak banget lang Jawa itu. Enggak hanya di hutan alam, dia di hutan yang sekunder, hutan rusak pun dia ada. Sama memang masih harus masih masih hutan rusak yang dia masih apa masih ada asosiasi gitu ya. Masih dekat dengan hutan alam ya oke. Bahkan beberapa sarangnya kan juga di hutan hutan pinus gitu kan. Tapi bahwa bahwa lang Jawa itu nggak hanya ada di gunung, nggak hanya ada di hutan alam, itu fakta. Dan ini banyak banget lang Jawa. Saya kira ini cukup apa menjadi masukan buat buat KKH bahwa memang sudah waktunya diturunkan ini lang Jawa ini dari endangered turun ke vulnerable. Bahkan kalau perlu ke ente sekalian near threatened lah. Karena dia cukup umum di Jawa. Bahkan sudah sampai Bali. Bali juga ada. Next. Nah, temuan apa lagi yang bisa kita kaji dari data yang big data tadi, bahwa ini contoh di Jawa. Jawa itu sudah menjadi Sky Island. Tahu nggak Sky Island itu? Dan terutama di dataran tinggi. Jadi teori ekologi itu sudah kebalik di Jawa.
teori ekologi itu sudah nggak berlaku di Jawa. Seharusnya kan semakin tinggi tempat itu keragaman turun, apa kelimpahan bertambah gitu kan. Semakin rendah elevasi keragaman tinggi tapi kelimpahan individu rendah gitu. Di Jawa enggak, di Jawa kebalik. Semakin tinggi tempat, semakin tinggi keragaman. Sekarang gitu kalau Jawa. Sudah tidak sesuai dengan hukum ekologi. Dan semakin rendah ketinggian, semakin rendah pula keragaman keragaman jenis. Ini sudah terjadi di Jawa karena kerusakan habitat. Oke, next. Ini kalau di zoom seperti ini, jadi mereka burung-burung itu ngantong saja, ngantong di dataran tinggi, di hutan-hutan yang faktanya hutan-hutan di Jawa itu kebanyakan di pegunungan. Hanya beberapa yang di dataran rendah dan itu mungkin berupa taman nasional, kawasan konservasi lah. Yang bukan itu kayaknya udah nggak aman lagi, udah habis mereka, udah hilang. Next, next aja ini agak panjang penjelasannya. Next saja, next. Ini distribusi nih. Sekarang, nah, data Indonesia ini juga sudah banyak dipakai untuk publikasi. Jadi dan yang publikasi bukan kita yang di dapur Indonesia loh ya, bukan tim Indonesia yang di dapur bukan, tapi siapa saja semuanya. Siapa saja boleh menggunakan data Indonesia untuk publikasi. Ini contoh beberapa yang yang ditulis oleh beberapa orang asing gitu, cuma orang-orang luar negeri dan banyak pula yang ditulis oleh orang-orang Indonesia. Naik aja. Ada banyak banget mulai mulai dari skripsi, paper, apalah, disertasi, banyak banget. Jadi ini adalah penelitian yang dia pertama menggunakan data Indonesia atau mensitasi informasi dari Indonesia atau menjadikan Indonesia sebagai objek penelitian atau berkolaborasi dengan tim data Indonesia. Jadi ada banyak judul penelitian yang itu yang itu menggunakan data Indonesia. Kira-kira seperti itu. Kayaknya udah deh. 1 menit cukup deh kayaknya. Next. Oke, udah ya. Ya, sudah. Begitu dari saya. Mohon maaf kalau agak lama. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke moderator.